لا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله إلا لا إله لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'una, itu menipu, berupaya menipu. Siapa orang-orang munafik? Allah, kepada Allah. Wa wahali utai Allah itu khadi'um, yang membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu, dan ketika salat siapa al-munafiqun itu ila sholati, pada salat, qamu, maka berdiri siapa munafikun kusala, dengan malas-malas. Yurauna, riya siapa mereka, annasa, pada manusia. Wala yazkuruna, dan tidak berzikir siapa al-munafikun illa qalila, kecuali sedikit. Ini saya membaca dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'un wa la syakka anna Allah la yukhadi'. Sesungguhnya Allah, tidak ada keraguan sama sekali bahwa Allah itu sama sekali tidak akan bisa ditipu. Fa'inu al-alim bis-sarair wa dhamair, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang mengetahui seluruh sir dan seluruh hatinya, sirnya, domirnya setiap makhluk. Walakinnal munafiqina li jahlihim wa qillati ilmihim wa aqlihim ya'taqiduna anna amrahum kama raja 'indan nas wa jarat 'alaihim ahkamus syariah zahiran. Wa kadzalika yakunu hukmu 'indallahi yaumil qiyamah wa an amruhum yaruju 'inda kama akhbara ta'ala anhum annahum yaumal qiyamah yahlifuna law annahum kanu 'alal istiqamah was sadad wa ya'taqiduna anna dzalika nafin lahum 'indahu kama qala ta'ala yauma yab'atsumullahu jami'an wa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Jadi orang-orang munafik itu salah satu mentalnya adalah berupaya untuk mau menipu Allah. Mereka zahiriyahnya kelihatannya si muslim, kelihatannya muslim, tapi sungguh hatinya sama sekali tidak ada sama sekali keislamannya itu. Mereka mau menipu, tapi justru mereka yang terjebak dalam tipuannya sendiri. Dikembalikan lagi tipuannya kepada mereka. Perhatikan yang diantara cara menipu mereka itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka mendirikan sholat, maka mereka sholatnya itu males-males. Dalam keterangan tafsir Ibnu Katsir ini, hadis sifatul munafikin. Ini ayat adalah sifat-sifatnya orang-orang munafik fi asrafil a'mali wa afdaliha wa khairiha. Di dalam sebaik-baiknya amal, utama-utamanya amal, sebaik-baiknya amal yaitu sholat. Wa ya as-sholat idza qamu ilaiha qamu wa hum kusala. Kalau mereka orang-orang munafik itu sholat, mendirikan sholat, mereka itu mentalnya adalah malas-malas. Perhatikan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu gini. li'annahum la niyata lahum fiha wala imana lahum biha wala khasyah wala yaqiluna maknaha.
Kenapa mereka males-males? Nah, perhatikan kepada kita semuanya, karena mereka itu tidak ada niat, karena sholatnya tidak disertai hati. Perhatikan, jadi sholatnya tidak disertai hatinya. Setiap pekerjaan yang tidak disertai hati, maka tidak akan bisa sukses. Apapun juga pekerjaan kamu. Kalau kamu beramal tidak disertai hati, pasti tidak akan terjadi. Kamu jadi apa, katakanlah pedagang, tapi tidak disertai hati, pasti tidak akan kocar kacir. Kamu menjadi ya jadi orang Islam. Jadi orang Islam, kalau tidak disertai dengan hati kamu, pasti tidak akan bisa. Maka oleh karena itu yang paling darurat kepada kita, ya, yang paling darurat kepada kita itu urusan diri kita. Paham? Yang paling darurat untuk kita itu urusan diri kita ini. Urusan yang terpenting kita ini, sholat kita itu gimana? Katakanlah kamu sibuk ke sana kemari mencari makan, mencari kerja, itu penting. Tapi yang terpenting adalah urusan yang paling urgent dulu, yang paling terpenting dulu. Urusan sholat kamu bener. Sholat kamu benerin dulu. Boleh, orang Islam boleh suruh kerja, kok sehari semalam kerja terus boleh. Tapi urusan sholat kamu benerkan dulu. Karena ketika tidak malas-malas kamu tidak mau belajar, tidak mau meningkatkan kualitas sholat kamu, berarti indikatornya kamu seperti orang munafik, ya. Apa diantaranya tanda-tandanya orang munafik tadi itu apa? La niyata lahum fiha. Tidak ada niat, tidak ada kemauan, males-males, ya. Males-males. Kalau sholat itu males-males. Makanya kalau kamu itu, perhatikan ya, kalau kamu mau tidak seperti indikatornya orang munafik, maka ketika ada sholat, kamu mau sholat, itu bagaimana kamu rasanya seneng, jalannya itu semangat. Jalannya kamu itu semangat ke tempat sholat itu. Jangan kau malas-malas, kasih bangun, susah, Masya Allah. Terus kalau jalannya itu kelihatan. Jalannya orang seneng, jalannya sama orang pemalas, kelihatan apa tidak? Jadi kau jalan tuh mikir-mikir segala macam. Jadi jalan kamu kayak mayat hidup. Jadi Pondok Putra sampai ke musola seperti mayat hidup yang tidak ada ruhnya. Yang tidak ada ruhnya karena kamu sholatnya tidak disertai hati. Tidak ada rasa mahabbah, tidak ada rasa cinta. Saya ingin menganalogikan kepada kamu, misalnya siapa ini? Randy mana ya Randy? Randy, enggak ada. Ya Allah. Misalnya Bang J, pengantin baru. Bang J, pengantin baru. Dari rumah mau jalan ke pengantin putri calon istrinya, itu hari jam sekian akan dinikahkan Bang J. Kira-kira jalannya dari rumah males-males, ngantuk-ngantuk, bersolek, rapi-rapi, atau kira-kira yang semrawut begitu kira-kira? Semangat atau tidak jalannya? Semangat ya. Paham? Kalau kamu umpamanya di sini ada, ya analogikan saya seperti itu. Menganalogikan saya seperti itu. Jadi semangat gitu loh. Lah sholat itu mau berjumpa dengan kekasih kita Allah Subhanahu. Maka kelihatan yang semangat gitu loh. Kelihatan yang semangat bahwa kamu akan berjumpa sama sang kekasih kita Allah Subhanahu. Yang semangat. Jika tidak, maka indikatornya munafik. Maka kalau bisa kau agak lari-lari, jalannya semangat. Jangan malos-malos kayak kalau pemenang didorong pakai jari satu saja jatuh. Saking malesnya kamu berjalan. Karena kamu jalannya tidak disertai hati yang penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu. Ini tandanya munafik. Ini tandanya munafik. Ya Allah. Kenapa seperti itu? Adalah di sini la niyata lahum fiha wala imana lahum. Indikatornya karena tidak ada iman, tidak ada yakin.
Sholatnya no manfaatnya apa enggak sih? Sholatnya ada pahalanya apa enggak sih? Sholat ini bisa mengantarkan kebahagiaan dirinya ke surga apa enggak sih? Bisa berjumpa dengan Allah apa enggak sih? Itu karena tidak ada iman, karena tidak ada iman. Terus wala khosyah, dan tidak ada rasa khosyah, tidak ada rasa takut di dalam diri kamu kepada Allah. Itulah yang menjadikan kamu malas. Wala yaqiluna maknaha, perhatikan, dan tidak mengerti artinya bacaan-bacaan apa itu dalam sholat itu, makna tujuannya daripada bacaan-bacaan yang dibaca itu. Terus apa ini ila sholat terus apa ini maknaha. Berarti kalau seperti itu, kalau kamu tidak ingin dijadikan orang munafik, belajar, ayo belajar ngaji, ayo ngaji, belajar gitu loh. Kalau kamu seharian bisa kerja, banting tulang peras keringat, itu kamu hanya untuk mendapatkan uang berapa ratus ribu, itu aja kamu semangat. Masa kamu tidak bisa menyisihkan waktu? Katakanlah belajar sama Pak Ustadz, belajar Pak Ustadz, usolli fardhu. Itu artinya apa usolli fardhu? Baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin kabiro, sampai bacaan-bacaan sholat. Itu kamu baca, itu kamu ngaji. Itu kamu ngaji ketika kamu masih belum masuk kuburan, ketika kamu belum dikubur, itu kamu dikasih kesempatan oleh Allah untuk belajar. Ayo ngaji. Paham apa paham ya? Ini dengar apa enggak kira-kira ya? Dengar apa tidak kira-kira ini? Jangan enggak bisa ngaji powedene, masya Allah, masya Allah. Belum bisa ngaji, belum bisa bacaan sholat aja belum ngerti, apalagi masih jangan. Kok pede nih kayak kamu tidak mau mati saja? Kok pede nih kamu tidak akan mati? Ya Allah ya, paham apa paham? Masya Allah. Gini nih kalau kasih tahu ini paham apa enggak ya kira-kira ya? Terus sebagaimana dalam hadis Nabi itu gini, wala yakiluna makna kama warada kama ruya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawiyah min tariqi Abdillah Ubaidillah bin Zahar an Khalid bin Abi Imran an Atha bin Abi Rabbah an Ibn Abbas qol yukrahu ayyakuma rajul ila sholati wa huwa kaslan. Hukumnya makruh seseorang yang berdiri pada sholat tapi malas-malas, tidak ada semangat. Allah, tidak ada semangat, tidak ada semangat. Itu hukumnya makruh. Walakin yakumu ila talqul wajhi azimur ruhbah sadidul farah fa innahu yunajillah wa innallaha tujahu bi yaghfir lahu wa yujibu idza da'ahu. Ketahuilah bahwasanya kalau kamu sholat maka hendaklah kamu itu talqil wajhi, yang ajer wajahnya, yang ceria wajahnya, karena kamu sedang berjumpa sama, mendunduk tapi kamu bahagia, wajah kamu itu bahagia. Kalau kamu ketemu sama kekasih itu gimana sih? Misalnya sama ini, kamu yang paling kau cintai kambing kamu. Begitu kau pulang dari pondok, yang paling kau cintai kambing kamu. Begitu ketemu, kayak wajah kamu ceria banget ketemu kambing kamu, ya. Atau kamu punya piaraan kucing. Punya piaraan kucing, kau lama di pondok, begitu pulang kucing kau datang, kamu peluk-peluk, bahagia ketemu sama kucing kamu, kekasih kamu kucing, ya. Masa kalah kamu ketemu sama Allah gitu? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan pahala kita, Allah yang mau menjawab doa-doa kita, Allah yang memberikan pahala, Allah yang menyiapkan ridhonya, surganya nanti. Kok kamu malas-malas ketemu sama Allah, kok malas-malas? Paham apa paham? Ini caranya sholat kita itu seperti itu. Jangan seperti sholatnya orang-orang munafik ya. Bitalqil wajhi wa idza qamu ila sholati ruya an ghairi hadzal wajhi an Ibnu Abbas wa idza qamu ila sholati qamu kusala ay sifatu zawahirihim.
kata di dalam tafsir ini adalah sifat zahirnya orang-orang munafik itu kalau sholat males-males, lebih males lagi kalau tidak sholat. Betul betul. Lebih males lagi kalau dirinya tidak sholat. Namanya wis kalau sholat males saja munafik, apalagi nggak sholat berarti munafik betulan. Paham apa paham? Yang saya ngomong yang di lingkungan pondok, warga pondok, ente tinggal di pondok nggak sholat, tulislah di pintu kamu, ketahuilah aku iki adalah munafik. Ya guys, lihat inilah aku munafik di pondok. Paham apa paham? Coba ditulisnya begitu. Ya Allah, ini ngaji nih, ngaji untuk diri kita ya. Paham apa paham? Wa idza qamu ila sholati qamu sholata wa la ya'tuna shalat illa wa hum kusala. Dalam ayat yang lain dalam surat At-Taubah, wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Dan mereka mendatangi salat dan tidaklah mereka orang-orang munafik mendatangi salat illa wa hum kusala, kecuali mereka itu males. Summa zakara ta'ala sifatu bawatinihim al-fasidah. Ini adalah sifat zahirnya. Sifat zahirnya seperti ini. Sifat zahirnya seperti ini. Terus Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lanjutan ayatnya adalah wasifatu bawatim al-fasidah. Kemudian Allah mensifati batin mereka orang-orang munafik yang rusak. Yuraunan nasa, ya, la ikhlasa lahum. Jadi mereka itu pamer, riya dalam beramal, khususnya dalam masalah sholat. Pamer. Kalau umpamanya saya mau menganalogikan, boleh ya? Mau memberikan gambaran. Misalnya ini, warga pondok pesantren besok akan datang Bapak Prabowo dan seluruh menteri-menterinya akan sholat di musola Nurul Anwar. Siapapun yang sholat akan dikasih amplop, tidak tahu isinya. Ya, kira-kira semangat pun enggak? Orang-orang yang enggak pernah jamaah kira-kira datang atau tidak? Datang di depan apa tidak kira-kira? Ya Allah. Karena apa? Mereka yuraunan nasa, mereka itu adalah riya dalam beramal. Kalau ingin mendapatkan sesuatu, pujian atau sesuatu yang bersifat duniawi, baru semangat. Kalau tidak mau Ini ngaji, saya bukan mengkritik. Saya ini ngaji, paham apa paham? Ngaji untuk diri kita, paham ya? Yuraunan nasa. Yang berikutnya lagi adalah di dalam keterangan hadis Nabi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurauna nasa ila ikhlas lahum, tidak ada ikhlas baginya, wala muamalata ma'allahi bal innama yasyaduna nas. Mereka tidak mau muamalah kepada Allah, tetapi mereka ingin disaksikan manusia. Ketakwaannya itu, perbuatannya itu supaya dilihat manusia ya. Terus kama sabata fi sahihain, ya, sebagaimana ditetapkan dalam hadis Bukhari Muslim, anna Rasulullah, sesungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, asqalus salat alal munafiqin, yang paling terberat salat bagi orang-orang munafik itu adalah salatul isya wa salatul fajri, yaitu salat isya dan salat fajar. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habban. Andaikan mereka orang-orang munafik itu, ya, orang-orang Islam yang ya situ ya, kalau mengetahui betapa sangat luar biasanya pahala dalam sholat isya dan sholat fajar, hanya sholat subuh, sholat qabla subuh dan sholat subuh dan selanjutnya itu ya, la atauhuma walau habban, maka mereka tentu akan merangkak, walaupun mereka tidak bisa apa-apa, walaupun mereka berjalan dengan merangkak untuk supaya bisa sholat isya dan sholat subuh.
Walaqad hamamtu. Itu saking pentingnya sholat isya, sholat subuh itu kunci. Kunci. Karena orang jamaah sholat isya seperti sholat separuh malam. Kalau kamu sholat jamaah subuh seperti sholat sepanjang malam. Pahalanya luar biasa. Terus walaqad hamamtu an amra bis salat fatuqama. Saya menginginkan, kata Rasulullah ini, saya menginginkan agar supaya an amra bis salat, agar aku perintahkan menjalankan salat fatuqam dan didirikan summa amara, lantas perintah rajulan fa yusalli bin nasi, maka aku perintahkan pada seseorang untuk salat kepada manusia, sumantala qama'i birijal, lantas saya ingin berjalan dengan laki-laki, banyak laki-laki, wa ma'hum hazmun min khutbin, dan beserta mereka satu ikat daripada kayu bakar. Ila qaumin la yashhaduna salat, pada suatu kaum yang tidak mau melakukan salat. Fa akhraqu alaihim buyutahum binar, maka aku akan bakar rumah-rumah mereka dengan kayu bakar. Wa fi riwayatin walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamnya, la alima ahadukum annahu yajidu arqan saminan aw mumatain hasanatain la sayyidah salat walau lama fil buyuti minan nisa wa dzurriyyah la haraqtu alaihim buyutahum. Andaikan tidak di rumah-rumah itu ada perempuan-perempuan atau anak-anaknya yang masih kecil, maka tentu aku akan bakar rumah-rumah mereka itu. Masya Allah. Wal hafidz Abu Ya'la haddatsana Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami haddatsana Muhammad bin Dinar an Ibrahim al-Hazmi an Abil Akhwas an Abdullah qala Rasulullah ma'man ahsanu salat haitsu yarahu nas wa man ahsanu salat haitsu yarahu nas wa asauha haitsu yakhlu wa tilka istihana biha wa bi rabbahu azza wa jalla. Lanjutannya adalah wala yazkurunallaha illa qalila. Tanda munafik yang berikutnya adalah tidaklah mereka itu berzikir kepada Allah illa qalila, kecuali sangat sedikit. Ai fi sholati, artinya dalam salat mereka malas sekali untuk zikir. Wala yakhshawuna, tidak khusyuk mereka, wala yadruna, dan tidak mengetahui siapa mereka, ma yaquluna, apa yang diucapkan. Balhum fi sholatihim sahun, tetapi sholat mereka dalam keadaan lalai, tidak tahu apa artinya. Lahun wa ma yuradu wa ma yuradu bihim minal khair mu'ridun wa amma yuradu bihim minal khairi mu'ridun. Dan juga dalam hal ini dikehendaki adalah dari hal-hal kebaikan mereka itu berpaling. Wa qad rawa Imam Malik an Ala bin Abdurrahman an Anas bin Malik qala Rasulullah tilka sholatul, Rasulullah mengatakan itulah yang dikatakan wala yazkuruna illallah, itulah sholatnya orang munafik. Rasulullah bersabda sampai 3 kali, tilka sholatu, itu sholatnya munafik, tilka sholatul munafik, itu sholatnya orang munafik. Masya Allah, kanat baina qarnay syaitan fataqrar. Jadi perhatikan di sini. Jadi tandanya orang munafik itu adalah wala yazkuruna illa qalila, dan tidaklah mereka itu berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Makanya kalau kita ingin supaya tidak termasuk sifat-sifat munafik, ya agak banyak lah, wiridannya agak banyak. Makanya kalau di sini kita mengikuti zikir yang diajarkan Rasulullah yang sanad kami lewat Mbah Kiai Maimun, kita setiap pagi baca la ilaha illallah, bacanya cepat, jangan la ilaha illallah kelamaan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang semangat ya, jangan semangat. Itu yang Mbah Kiai Maimun seperti itu. Jadi berapa kali? 300. Kalau 300 kali kan sudah lumayan, itu cukup banyak, lumayan ya, lumayan. Paham apa paham? Makanya jangan sampai indikator kemunafikan ada pada diri kita. Yang pertama untuk kita santri warga pondok, kalau berangkat sholat yang semangat. Kalau lagi sholat juga yang seneng.
Jangan kayak nyaprut, kayak marah-marah, kayak orang stres, kayak orang kayak gimana gitu. Tampilkan kamu bahagia, sholat karena kamu sedang bermunajat kepada Sang Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham apa paham? Terus yang berikutnya lagi, perbanyak kita zikir, suka berzikir. Sebab indikator munafik adalah wala yazkuruna illa qalila. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan diri kita ini menjadi orang-orang yang soleh, jangan termasuk menjadi tanda-tanda orang yang munafik ada pada diri kita, keluarga kita, anak turun kita, lingkungan kita, warga kita. Amin Allahumma al-Fatihah.